Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputra Wian Pratama dari kelas 11 TKR 1, nomor absen 33. Kali ini saya akan melapor tentang job 2 tentang engine tune up konvensional. A. Alat dan bahan. 1. Alat Candy Tool 2. B. Manual service. C. Hydrometer. D. Baterai tester. E. Timing light. F. Filler kick. 2. Bahan. A. Unit engine stand kijang 5. K. B. Baterai 60. A. C. Kain majun. B. Keselamatan kerja. 1. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. 2. Gunakan pakaian kerja. 3. Gunakan alat sesuai SOP. C. Langkah kerja. 1. Memeriksa baterai. A. Memeriksa baterai secara visual. 1. Periksa bodi baterai. Hasil pemeriksaan baterai bagus, standar, baterai tidak rusak atau bocor. 2. Baterai. Periksa terminal baterai. Hasil pemeriksaan terminal tidak berkarat atau bagus, standar, terminal tidak berkarat atau rusak. 3. Periksa ketinggian elektronik baterai. Hasil pemeriksaan pas di upper level, standar, tidak lebih dari batas upper dan tidak kurang dari batas lower. 4. Kesimpulan, baterai bisa digunakan dengan baik dan benar. B. Tegangan baterai standar 12 volt, hasil pemeriksaan 12,75 volt. Kesimpulan, tegangan sudah memenuhi standar dan bisa digunakan. C. Periksa berat jenis elektrolit baterai menggunakan hidrometer. Standar, berat jenis 1,25 sampai 1,27 pada 20 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan berat jenis 1,25. Kesimpulan, masih bisa digunakan. D. Periksa lubang ventilasi pada tutup baterai. Cara pemeriksaan, bersihkan secara visual, bersihkan jika perlu, semprot dengan air kompresor. Akibat, bila lubang ventilasi tersumbat dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran. E. Pemeriksaan menggunakan baterai tester. Hasil pemeriksaan baterai good, healthy 93%. 2. Pasang baterai pada engine stand. Pasang kabel positif pada terminal baterai positif terlebih dahulu, kemudian pasang kabel negatif pada terminal baterai negatif. 3. Hidupkan mesin. Pastikan bahwa tuas transmisi posisi netral. Hasil pemeriksaan mesin belum menyala. 4. Pemeriksaan bunga api busi. Lepas kabel tekanan tinggi pada distributor dari koil. Dekatkan kabel tersebut sekitar 12,5 mm ke massa start mesin dan perhatikan terdapat loncatan bunga api atau tidak. Hasil pemeriksaan tidak ada loncatan bunga api. 5. Periksa kabel tekanan tinggi. Cara penarikan kabel busi dengan cara memegang bagian ujung kabelnya, jangan memegang pada bagian tengah kabel. B. Periksa kabel tekanan tinggi standar kurang dari 25.000 ohm per kabel. Hasil pemeriksaan masing-masing kabel 1000 ohm. Kesimpulan, masih sesuai standar. 6. Memeriksa busi. Periksa busi secara visual dari kemungkinan retak atau kerusakan lainnya pada ulir isolator, kausan elektroda, gasket rusak atau berubah bentuk. B. Warna busi. Apabila warna elektroda busi merah bata pembakarannya sempurna. Warna putih berarti campuran bahan bakarnya terlalu kurus. Apabila warna berwarna hitam, campurannya terlalu kaya. Hasil pemeriksaan, ada busi yang elektrodanya tidak rata. Kesimpulan, perlu pergantian busi. C. Celah busi. Hasil pemeriksaan, silinder 1 0,8 mm, silinder 2 0,8 mm, silinder 3 0,7 mm, silinder 4 0,7 meter. Standar 0,7 sampai 1,1 mm. Kesimpulan, sesuai dengan standar celah busi. 7. Periksa sumber tegangan ke koil pengapian, gunakan multimeter. Putar selektor ke 50 DC volt. Hubungkan kabel plus multimeter ke terminal plus koil dan terminal min ke multitester ke massa. Kesimpulan, periksa kunci kontak on dan cek apakah terdapat tegangan. Hasil pemeriksaan 12 volt. 8. Memeriksa koil pengapian. A. Tahanan kumparan primer standar 1,5 sampai 1,9 ohm. Hasil pemeriksaan 2 ohm. Tahanan kumparan sekunder standar 13,7 sampai 18,5 ribu ohm. Hasil pemeriksaan 14.000 ohm. Kesimpulan, koil pengapian normal. A. Memeriksa tutup distributor. Periksa tutup distributor dari rotor yang dari kemungkinan terdapat keretakan, sisa-sisa karbon terbakar atau terminal berkarat. Hasil pemeriksaan tidak terdapat keretakan. Kesimpulan, tutup distributor dan rotor baik dan bisa digunakan. 4. Governor Adventure. Putar rotor secara jarum jam dan kemudian lepas. Rotor harus segera kembali. Hasil pemeriksaan, rotor kembali setelah diputar sesuai dengan jarum jam. Kesimpulan, rotor masih normal. C. Vacuum adventure. Saplas selang ke vacuum adventure dan perhatikan dudukan platina harus bergerak. Hasil pemeriksaan, pemberan bergerak. Kesimpulan, masih berfungsi dengan baik. 10. Periksa dan
Style celah platina standar celah blok 0,45 mm. Hasil pemeriksaan 0,45 mm. 11. Periksa dan style timing pengapian. A. Periksa timing pengapian sesuai dengan putar puli poros engkol pada posisi waktu pengapian silinder nomor 1. Rotor harus menghadap ke kabel busi nomor 1 atau busi nomor 2. Waktu pengapian mesin 4K 8 derajat sebelum TMA. Hasil pemeriksaan sudah sesuai. Jika tidak sesuai, lepas distributor dan posisikan dengan sesuai standar. Buka buku pedoman reparasi halaman 8 sampai 18. 12. Pemeriksaan sudut diwal. Sudut diwal adalah sudut lamanya platina ditutup. Pemeriksaan sudut diwal bertujuan untuk memeriksa apakah celah platina yang telah disetel sesuai atau belum. Standar sudut diwal 52 derajat plus 6 derajat. Apabila sudut diwal terlalu besar berarti celah platina terlalu sempit. Apabila sudut diwal kecil berarti celah platina terlalu besar. 13. Pemeriksaan saat pengapian. A. Pada saat pemeriksaan saat pengapian, saringan udara atau air filter harus terpasang. B. Lepaskan selang vakum dari sub diafragma distributor dan sumbatlah ujung selangnya. C. Dengan menggunakan timing light, periksalah saat pengapian sesuai standar. Kabel merah diarahkan ke terminal plus baterai, kabel hitam diarahkan ke terminal min baterai, dan kabel satunya dikaitkan dengan kabel busi nomor 1. Standar pengapian 8 derajat sebelum TMA pada RPM 750 sampai 800. Dan bila tidak sesuai, kendorkan baut pengikat distributor dan putar atau geser bodi distributor untuk menyesuaikan timing pengapian. Kemudian kencangkan baut pengikat distributor kembali. Hubungkan kembali selang vakum pada distributor. L. Periksa saat pengapian. Standar saat pengapian 10 derajat sebelum TMA pada RPM 750 sampai 800. A. Hasil pemeriksaan 10 derajat sebelum TMA. 14. Indikasi sistem bahan bakar konvensional. Amati sistem bahan bakar engine stand yang bertuliskan aliran bahan bakar dari tangki bahan bakar ke ruang bakar. Aliran udara masuk rumah filter udara, karburator, intake manifold, tangki bahan bakar, fuel filter, fuel pump, karburator, intake manifold. 15. Komponen-komponen sistem bahan bakar. Nomor 1. Tangki bahan bakar menampung dan menyimpan bahan bakar melindungi bahan bakar dari kotoran. 2. Fuel filter menyaring kotoran, debu, karat, dan air dari bahan bakar sebelum masuk ke mesin. 3. Fuel pump memompa dan menyalurkan bahan bakar ke mesin kendaraan. 4. Karburator mencampur udara dan bahan bakar dalam rasio yang tepat. 16. Kesimpulan, saya sudah belajar tentang engine tune-up konvensional dengan memberikan mesin yang semula mati menjadi hidup. Dengan memeriksa mesin yang semula mati menjadi hidup, yang saya periksa adalah celah platina, busi, dan sel timing pengapian. Walaupun terkendala saat aki atau baterai tidak ada tenaganya yang membuat mesin sulit starter, tetapi dapat diselesaikan dengan mengisi aki atau baterai. Ya, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.